Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fistiana dengan NIM A111200077, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa beserta contohnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah prosedur penyelidikan mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan dengan mengumpulkan sampel-sampel kesalahan, identifikasi kesalahan, pendeskripsian kesalahan, hingga pengelompokan keseriusan kesalahan-kesalahan tersebut agar dapat dievaluasi secara seksama. Kita lanjut kepada jenis-jenis kesalahan berbahasa. Schroeder 1974 membedakan kesalahan berbahasa menjadi 3 macam. Jenis-jenis kesalahan berbahasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lapses atau penyimpangan. Lapses atau penyimpangan adalah kesalahan berbahasa akibat penutur bahasa beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Yang kedua adalah error atau kesalahan. Error atau kesalahan adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang melanggar kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Mistake atau kekeliruan adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kesalahan berbahasa pada bidang fonologi adalah kesalahan berbahasa yang terkait dengan ortografis dan pelafalan. Kesalahan bidang fonologi menurut Mahkamah 2010 76-77 yaitu kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan dan penulisan bunyi bahasa. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi kesalahan tersebut adalah dengan mengadakan analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi pada cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami oleh siswa. Baiklah, kita lanjut kepada contoh kesalahan berbahasa berupa perubahan fonem. Yang pertama yaitu pelafalan karena perubahan fonem e yang dilafalkan menjadi i. Pada kata apotek dilafalkan menjadi apotik. Yang kedua yaitu salah menggunakan afiks, misalnya bunyi yang seharusnya luluh tidak diluluhkan pada kata mensukseskan yang seharusnya adalah menyukseskan. Yang ketiga yaitu perubahan fonem a menjadi e, misalnya akta lafal baku menjadi akte lafal tidak baku. Yang berikutnya yaitu mengenai penghilangan fonem adalah kesalahan pelafalan karena fonem-fonem tertentu dihilangkan pada sebuah kata yang mengakibatkan bunyi pelafalan tersebut menjadi salah. Contohnya, kesalahan berbahasa berupa penghilangan fonem, perubahan fonem vokal. Yang kesatu, menghilangkan fonem a, misalnya makaroni lafal baku menjadi makroni lafal tidak baku. Yang kedua yaitu penghilangan fonem e, misalnya jenderal lafal baku menjadi jenderal lafal tidak baku. Perubahan fonem konsonan. Yang pertama yaitu penghilangan fonem h, misalnya bodoh lafal baku menjadi bodoh lafal tidak baku. Yang kedua yaitu penghilangan fonem k, misalnya takbir lafal baku menjadi tabir lafal tidak baku. Yang berikutnya yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem adalah kesalahan pelafalan karena fonem-fonem tertentu ditambahkan pada sebuah kata yang mengakibatkan bunyi pelafalan tersebut menjadi salah. Contoh, kesalahan berbahasa berupa penambahan fonem. Penambahan fonem vokal. Yang pertama penambahan fonem a, misalnya rohaniwan lafal baku menjadi rohaniawan lafal tidak baku. Yang kedua penambahan fonem e, misalnya mantra lafal baku menjadi mantera lafal tidak baku.
Yang berikutnya itu penambahan fonem konsonan. Yang pertama, penambahan fonem D, misalnya stan, lafal baku menjadi stain, lafal tidak baku. Yang kedua, penambahan fonem H, misalnya nahkoda, lafal baku menjadi nahkoda, lafal tidak baku.